Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, jamaah bi'ah Qur'aniyah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir Al-Qur'an surat Al-Balad. Sebagai muqaddimah, surat Al-Balad adalah termasuk kategori surat Makkiyah. Adapun letaknya surat Al-Balad ini setelah surat Al-Fajr. Dari sisi hubungan atau munasabah antar surat Al-Balad yang sebelumnya adalah surat Al-Fajr, di mana dalam surat Al-Fajr menjelaskan tempat terbaik bagi mereka yang diwafatkan oleh Allah dengan jiwa yang tenang karena ketaatan, yaitu mendapatkan surganya Allah. Sedangkan dalam surat Al-Balad menjelaskan tentang amalan-amalan yang menyebabkan mendapat surga. Kandungan utama dari surat Al-Balad adalah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan kodrat dan potensi menghadapi serba kesulitan atau kesusahan dari sejak lahir hingga mati, sehingga dibutuhkan usaha keras dan perjuangan. Baiklah, kita pada kesempatan ini akan menafsirkan 4 ayat dulu. Marilah kita awali dengan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baiklah, kita terjemahkan dan tafsirkan ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Ayat ini termasuk pada jenis qasam, yaitu qasam sharih, qasam yang jelas. Sumpah yang jelas. Disebut jelas karena menggunakan kata uqsimu. Uqsimu itu adalah kalimat sumpahnya, yaitu qasamnya. Tidak seperti di ayat-ayat yang lain yang tidak semuanya memunculkan kata qasamnya atau uqsimunya. Misalnya di tempat yang lain dihilangkan kata uqsimunya wal fajri. Nah, kalau ini tidak langsung menggunakan kata uqsimunya. Kemudian berkaitan dengan huruf la yang disimpan di awal kalimat, ada sedikitnya 2 pendapat, yaitu yang pertama menyatakan bahwa itu linafi, untuk meniadakan atau membantah prasangka yang salah yang sudah terbangun ya pada orang-orang pada turunnya ayat ini gitu ya, ada dugaan yang salah kemudian dibantah. La, tidak demikian. La sihhata lima taz'umuna annahu la hisaba wa la iqaba. Tidak benar dugaan-dugaan mereka bahwa mengira tidak ada hari kebangkitan, tidak ada siksaan. Itu dibantahkan oleh la. Dan yang kedua, la adalah la zaidah, yaitu tambahan, tidak diterjemahkan apa-apa. Nah, manakah yang diambil pada beberapa tafsir ini dianggap dengan la zaidah. Andai kata kita memahami itu adalah nafi, tapi kita paham bahwa sumpah itu adalah untuk menguatkan, untuk meyakinkan atau membantah terhadap dugaan-dugaan yang salah tentang persepsi yang sudah terbangun sebelumnya.
Adapun qasam pada, ayat ini adalah, eee, rukunnya, sigot qasamnya itu sendiri ada pada kata uqsimu yang disebut fiil qasam karena dari fiil mudhari ya. Kemudian, eee, muqsam bihnya, objek yang dijadikan sumpahnya adalah bihadzal baladi. Bihadzal baladi, hadza adalah isim isyarah yang menunjukkan, eee, sesuatu yang dekat. Maksud dengan menggunakan isyarah yang dekat ini adalah bertujuan untuk menggambarkan bahwa kota tersebut selalu dekat di hati kaum muslimin, walau untuk berkunjung ke tempat tersebut bisa jadi tidak mudah, mungkin banyak, hal yang harus dilakukan atau ada beberapa kesulitan. Tetapi di hati orang-orang muslimin, kota tersebut selalu menjadi dekat. Kemudian al-balad artinya kota, negeri. Di sana menggunakan ma'rifat al-balad. Menurut ahli bahasa ini lil ahdi, menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui. Dan para ulama ijma sepakat bahwa yang dimaksud al-balad adalah kota Mekah. Nah, kota Mekah ini dijadikan objek sumpah. Eh, Adapun kenapa Allah menjadikan kota Mekah sebagai objek sumpah? Karena kota Mekah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah kota Mekah, kota yang mulia, yang aman. Sebagaimana diterangkan dalam surat At-Tin, wa hadzal baladil amin. Itu menunjuk kepada eh, kota Mekah yang di sana menambahkan kata al-amin, kota yang aman. Kemudian dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim bahwa kota Makkah itu termasuk kota yang dimuliakan dan aman. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, "Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinata." Sungguhnya Ibrahim memuliakan kota Mekah, kemudian dan aku memuliakan atau membuat kota tersebut menjadi mulia, yaitu aku memuliakan kota Madinah. Keutamaan lain dari kota Mekah adalah siapa yang berbuat zolim, melakukan kejahatan di kota tersebut, maka diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Hajj 25. Wa may yurid fihi biilhadim bizulmin nuziquhu min azabin alim. Siapa yang bermaksud di kota tersebut melakukan kejahatan dengan kezaliman, pasti kami akan merasakan kepada orang tersebut azab yang pedih. Demikian ayat pertama yang dikandung oleh qasam tersebut. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau bertempat tinggal di kota ini. Para mufassir sebagian berpendapat kalimat ini termasuk kalimat penyelang atau jumlah i'tiradiyah, yaitu kalimat yang menyela di antara kalimat yang tidak pada konteksnya. Di ayat 1 tentang sumpah, di ayat 2 ini bukan sumpah, tapi ayat 3 nanti ada sumpah lagi. Itulah yang disebut i'tiradiyah. Adapun kata hilun ada beberapa pendapat. Yang pertama dikatakan sakinun wa muqimun, yaitu tinggal atau diam dan menetap, menurut Al-Baydawi. Sehingga Al-Baydawi tadi menjelaskan bahwa ini adalah jumlah i'tiradiyah. Maksudnya kenapa ada penyelang untuk mengikat kesucian kota Mekah dengan tinggalnya dan menetapnya Nabi Muhammad. Ini penting disampaikan bahwa kota Mekah yang tadi banyak keutamaan diperkuat dengan tinggal dan menetapnya Nabi Muhammad di kota tersebut. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, hilun ini diartikan adalah halal, lawan dari haram, yaitu Nabi Muhammad dihalalkan untuk melakukan peperangan ya di kota tersebut. Kemudian Mujahid juga menyatakan bahwa
apa yang Nabi Muhammad lakukan di kota tersebut seandainya harus ada perlawanan dengan musuh, maka menjadi halal. Hal ini pendapat mufassirin dikuatkan dengan hadis muttafaq alaih dengan redaksi seperti ini. Wa innama udzina li fiha sa'atan min naharin. Dan hanyalah diizinkan untukku di kota Mekah tersebut sa'atan min naharin, hanya sesaat dari waktu siang. Tsumma adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil amsi. Kemudian kembali lagi kehormatannya, kesuciannya hari ini sebagaimana hari kehormatannya hari kemarin. Maksudnya hanya sesaat saja kota tersebut terjadi ada hal-hal yang menyangkut ya peperangan atau perlawanan dengan musuh. Hadis ini menjelaskan tentang ada sesuatu kejadian di masa yang akan datang, bahwa akan ada sesuatu kejadian di masa yang akan datang, karena pada saat ayat ini turun adalah masih di belum hijrah. Maka pada saat Futuh Mekah, Rasulullah kembali lagi ke Mekah setelah meninggalkan kota Mekah karena seolah-olah terusir. Maka Rasulullah untuk merebut kota Mekah itu, Allah mengizinkan untuk melakukan perlawanan, peperangan, sampai akhirnya Rasulullah bisa menguasai lagi kota Mekah. Nah, itulah yang disebut dengan hilun dalam arti dihalalkan, yang kota tersebut tidak boleh peperangan atau aman, tapi untuk sesaat Allah menghalalkan, mengizinkan kepada Nabi eh, untuk apa merebut kembali kota Mekah. Itulah yang dimaksud dengan ayat kedua. Wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan anaknya. Pada ayat ketiga ini kembali kepada qasam setelah terhalang tadi oleh ayat kedua. Waw di sini menunjukkan athof kepada hadzal balad bihadzal baladi. Maka di ayat 3 wa walidin, athofnya kepada al baladi, dan demi bapa wa ma walad, dan apa yang ia lahirkan. Walid adalah diartikan bapa. Dalam bahasa Arab selain walid, bapa itu adalah abun. Tapi walid adalah menunjukkan bapa yang sifatnya kandung. Karena kalau abun lebih luas, bisa jadi bukan bapa kandung. Bisa jadi bapa angkat atau bapaknya manusia gitu, abul bashar itu lebih umum ya. Sedangkan ma pada ayat ini dari sekian banyak pendapat yang paling kuat adalah termasuk ma mausul. Maka diartikan wa ma walada, dan apa yang ia lahirkan. Ya. Apa yang ia lahirkan adalah maksudnya anak, dan demi bapa dan anaknya. Nah, untuk tafsir dari bapa dan anak ini ada yang menafsirkan, banyak ya mufasir, ada yang menafsirkan walid itu Adam dan wama walad adalah keturunannya. Ada yang menafsirkan dengan Ibrahim dan keturunannya sebagai bapak yang membangun atau nabi yang membangun kota Mekah ya, Ibrahim ini. Anaknya adalah Ismail dan Ishak. Dan secara umum juga ada yang menafsirkan melihat kata walidin ini dengan nakiroh ini tidak dikhususkan kepada siapanya, sehingga kembali kepada makna sesuai dengan lafaz tersebut, yaitu bapak dan anaknya. Dan ini berlaku siapapun itu bapak dan anak tersebut, tidak menyempit kepada makna yang tadi para nabi ya, tapi menunjuk kepada manusia secara umum, yaitu yang seorang bapak dengan anaknya. Selanjutnya ayat keempat,
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, dalam kesulitan. Ayat keempat ini merupakan rukun qasam yang melengkapi ya dari makna atau jumlah qasam ini, yaitu muqsam alaih, yaitu jawab qasam yang tadi Allah menggunakan sumpah dan objek yang digunakan adalah dengan menyebut kota Mekah, kemudian bapak dan anaknya. Tiada lain adalah untuk menyampaikan, apa, menyampaikan pesan bahwa manusia kami ciptakan dengan kesulitan, dengan kepayahan. Tidak selamanya mulus, tidak selamanya mudah, tidak selamanya bahagia, tapi Allah menciptakan manusia justru dalam kesulitan. Nah, hal ini disampaikan oleh Allah dengan sumpah karena banyak manusia atau, kecenderungan manusia tidak mau menerima tentang sunnatullah tersebut. Manusia inginnya enteng-enteng, inginnya bahagia terus, inginnya mulus terus. Tapi Allah justru menjelaskan bahwa seperti inilah Allah menginginkan penciptaan manusia itu dalam keadaan kesulitan, kepayahan. Nah, untuk meyakinkan dan menguatkan apa yang Allah ingin sampaikan pada manusia, diawali dengan sumpah. Demikian secara singkat ya tafsir dari surat Al-Balad ayat 1 sampai 4. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.